Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mengupas tentang apa sih fungsi kuadrat itu, terus bedanya apa sih dengan materi yang sebelumnya kalian pelajari ya. Sebelumnya kan kalian pelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan fokus di fungsi kuadrat ya. Kita pelajari terlebih dahulu definisinya ya, definisinya kira-kira seperti apa ini ya. Jadi bentuk umumnya ya, bentuk umum dari persamaan dari fungsi kuadrat, maaf ya. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat ini penampakannya seperti ini. Y, ada yang menulis dengan simbol Y, ada juga yang menulis dengan simbol fx ya. Ini sama aja lah. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. A X kuadrat terus ditambah BX ditambah C. Nah, mirip kan dengan yang materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kan kalian mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat, nah ini bagian yang sini, terus belakangnya ada sama dengan 0. Nah, bedanya ini depannya ini tertulis Y sama dengan, atau ada juga yang menulis Fx sama dengan. Nah, bedanya cuma di bagian depannya saja. Ya. Lah, syaratnya apa? Syaratnya adalah, nih tentunya syaratnya, saya tulis ini ya. Ini syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya ini 0, berarti kan 0 dikalikan X kuadrat. 0 jadinya ya. Berarti ini enggak ada. Kalau enggak ada, berarti tinggal ini saja. Ini namanya bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi linier ya. Jadi yang A ini harus ada. Perkara yang ini dengan yang belakang itu enggak ada, enggak masalah. Yang penting A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Itu persyaratan yang harus dipenuhi ya. Nah, terus bentuk fungsi kuadrat ini ya, nanti kalau digambar ya, grafiknya penampakannya seperti ini. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Ini waktu SMP sudah pernah kalian pelajari ya, gambar grafik yang tampilannya seperti ini ya. Ada grafiknya yang seperti ini artinya menghadap ke bawah ya. Ada juga grafik yang menghadap ke atas ya. Kalau grafik menghadap ke atas berarti melengkungnya seperti ini ya. Nah, ini kalau yang ini menghadap ke bawah ya, tampilannya seperti ini ya. Ini menghadap ke atas, menghadap ke bawah. Nah, terus unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari nama-namanya atau unsur-unsur yang ada pada grafik fungsi kuadrat ya. Yang pertama ini saya kasih tanda titiknya saya tebalin ya. Ini apa coba? Untuk bagian yang ini ya, dengan yang ini itu disebut apa? Titik potong ya, pinter. Namanya titik potong. Tulisannya bagus sekali ya. Titik potong terhadap apa? Terhadap sumbu X ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X. Kok kayaknya jelek banget ya. Coba tak hapus dulu. Tak hapus. Kayaknya nggak enak dipandang ini. Pakai ini aja. Nah, namanya adalah titik potong terhadap sumbu
di sini ya. Tak kasih warna yang menarik. Tak perbesar. Saya kasih keterangan warna. Kasih warna ini aja. Udah. Jadi yang ini, bagian yang ini dengan bagian yang ini itu disebut dengan titik potong terhadap sumbu X ya. Kenapa? Karena nempel di sumbu X. Nah, sumbu X-nya kan yang ini ya. Nah, ini sumbu X. Sumbu X. Kalau yang ini sumbu Y. Nah, kalau ini sumbu Y. Nah, jadi sekali lagi, karena ini posisinya nempel di sumbu X, berarti namanya titik potong terhadap sumbu X ya. Terus yang berikutnya ini. Nah, ini ada sebuah titik yang nempel di sumbu apa ini? Nah, sumbu Y. Nah, berarti namanya apa ini kira-kira? Ya. Tak tulis isinya aja. Namanya apa? Namanya adalah kebalikannya yang ini ya, lawannya yang ini ya. Berarti titik potong terhadap sumbu Y ya. Kita ketik aja biar bagus. Titik potong terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu ya. Jadi ini namanya titik potong terhadap sumbu Y karena melekat pada sumbu Y. Kalau yang ini karena melekat pada sumbu X namanya titik potong terhadap sumbu X ya. Nah, terus berikutnya yang ini. Ada sebuah titik. Ini titiknya tak taruh di sini. Kurang jelas ya. Pakai warna ini aja hijau. Ada sebuah titik. Titiknya ini berada tepat di puncak. Ya, di puncak dari grafik fungsi kuadrat ini. Nah, berarti ini namanya apa ini? Tak tulis di sebelah sini. Nah, namanya adalah titik potong. Titik potong sih? Karena berada di puncak namanya adalah namanya titik puncak. Ya, titik puncak. Nah, kasih warna merah. Terus unsur yang lain yang mana ini yang belum? Oh, yang ini. Ada sebuah garis ini putus-putus ya. Tak buat putus-putus biar beda dengan sumbu X maupun yang sumbu Y. Ya. Coba kalian simak garis ini berada di posisi sebelah mana? Iya. Ternyata garis ini berada tepat di tengah-tengah grafik fungsi kuadrat yang melengkung ini. Ya. Jadi sebelah ruas kiri yang sebelah sini itu sama ya dengan yang ruas kanan. Artinya garis ini tepat berada di tengah-tengah. Jadi kiri dengan kanan itu imbang, sama. Ya, sama. Nah, karena sama, maka garis yang putus-putus ini itu disebut dengan sumbu simetri. Kita tulis di sini. Ini ya. Nah, ini namanya sumbu simetri. Sumbunya belum ya. Sumbu simetri. Ya, kita kasih warna. Nah, itu ya. Jadi ini istilah-istilah yang ada pada grafik fungsi kuadrat ya. Jadi ada yang namanya titik potong terhadap sumbu X, ada titik potong terhadap sumbu Y,
terus ada titik puncak, ada juga sumbu simetri, nah, sumbu yang membelah jadi dua, ya, grafik fungsi kuadrat tersebut, ya. Nah, terus nanti untuk proses mencarinya, ya, proses mencarinya itu dengan cara seperti apa, ya. Nah, nanti saya sampaikan di video pembelajaran yang berikutnya, ya. Sementara untuk yang awal ini, ya, kalian sementara mengenal istilah-istilahnya terlebih dahulu, ya. Oke, saya kira untuk video yang ini cukup, ya. Nanti silahkan kalian sambung ke video pembelajaran yang berikutnya supaya kalian bisa paham bagaimana cara menentukan masing-masing ini atau bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Ya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.